Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kasih sayang Allah jugalah yang membuat langkah kita mudah datang ke masjid ini menunaikan salat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadirin yang dimuliakan Allah yang telah qada hayatahu lidakwah. Beliau telah menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya untuk mendakwahkan agama ini, untuk memperjuangkan agama ini hingga agama ini sampai ke generasi kita hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullah haitsu ma kunta. Itulah wasiat Nabi. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, baik di tengah keramaian atau di tengah kesunyian, baik ketika kalian terjaga atau kalian tidak dalam kondisi terjaga. Tetap bertakwa kepada Allah, karena kita tidak tahu pada waktu hari pekan keberapa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Dan kita tetap berharap apapun kondisi kita nantinya, kita diberikan husnul khatimah atau akhir yang baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sampai di bulan Agustus, dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus, hari di mana kemerdekaan kaum muslim, kemerdekaan bangsa Indonesia biasanya dirayakan dalam artian disemarakkan dalam bentuk yang berbagai bentuk perayaan, perlombaan dan yang lain-lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya bangsa ini percaya dan yakin bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar hak segala bangsa, namun juga adalah karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini sejak tahun 1945 sampai hari ini telah mengumandangkan kemerdekaannya. Dan ini adalah detik-detik kita mengisi kemerdekaan yang sebenarnya ketika kita merdeka tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Artinya tujuan kemerdekaan itu dicapai adalah untuk mensejahterakan dan menjamin bahwa keadilan itu rata diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah sebenarnya kemerdekaan dalam arti kalau kita lihat nanti dalam kamus bahasa Indonesia atau kata merdeka jika digunakan dalam kata atau kalimat bahasa Indonesia, paling enggak hadirin yang dimuliakan Allah, disebut merdeka itu artinya tidak terikat, tidak dikendalikan.
Dan kalau konteksnya ke kemerdekaan Indonesia, kita sudah tidak terikat lagi dengan penjajahan imperialis Barat. Ketika itu sebenarnya bukan hanya Belanda yang masuk ke tanah Nusantara ini, atau bukan hanya Belanda saja yang masuk kepada kepulauan Melayu ini, tapi ada bangsa-bangsa Barat lagi yang lain yang datang berupaya untuk mengkoloni atau menguasai bagian dari bangsa ini, mengeksploitasinya dan mengambil kekayaannya dibawa ke barat sana. Portugal, Spanyol, Inggris bahkan juga pernah datang ke kepulauan Melayu ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, karena ketika itu bangsa kita diikat kemerdekaannya, dikendalikan oleh bangsa lain, maka lahirlah rasa untuk merdeka, dan akhirnya kita merasakan kemerdekaan. Dan sebenarnya ini juga yang ditawarkan Muhammad SAW, tanda kutip, bahwa pertama hadirin, ketika pasukan kaum muslimin sampai di daerah Persia, waktu itu salah satu jenderal Persia namanya Rustum mengirim surat kepada Panglima kaum muslimin Sa'd bin Abi Waqqas agar mengirim utusan dari pasukan kaum muslimin. Mereka ingin melakukan dialog. Waktu itu diutus Sa'd bin Rabi'. Datanglah Sa'd bin Rabi' ke istana Persia, dan pada saat itu Sa'd bin Rabi' jika dibandingkan dengan pasukan Persia, pakaiannya, alat militernya, dan kecanggihan serta kemegahan kemajuan Persia, nggak ada apa-apanya hadirin. Waktu itu awal mula kebangkitan umat Islam. Umat Islam hanya menjanjikan sebuah keadilan dan kesejahteraan, tapi belum wujud sesungguhnya. Makanya ketika Sa'd bin Rabi' datang ke istana Rustum atau istana Persia, ketika itu diriwayatkan dalam catatan buku-buku sejarah bagaimana lusuhnya pakaian Sa'd bin Rabi'. Dan pada saat yang sama begitu anggunnya istana Persia dan juga permadaninya. Namun begitu datang ditanya, "Maja'abikum," sebenarnya apa, kata Rustum, tujuan atau visi kalian datang berperang dengan Persia? Padahal pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, Persia salah satu sebagai negara superpower selain Romawi. Dan sesuatu yang sangat aneh bagi Persia ketika itu, ada suatu bangsa yang baru saja muncul menantang Persia. Dan keanehan itu makin berasa ketika pasukan Persia berhasil dipukul mundur dari daerah Jadula atau Irak hari ini. Nah, ketika Sa'd bin Rabi' menyatakan visi kaum muslimin, kenapa kaum muslimin datang ke Persia berperang melawan bangsa Persia, bahasanya ini penting untuk dicatat. Linukhrij, kata beliau, man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke tanah ini dalam rangka mengeluarkan masyarakatnya dari perhambaan kepada sesama hamba Allah menuju perhambaan kepada satu-satunya Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena pada saat itu hadirin, khususnya tidak ada satu pemerintahan kecuali pemerintahannya tiran memaksa masyarakatnya untuk tunduk kepada penguasa. Pada saat yang sama penguasanya eksploitasi warganya, sehingga dulu itu kekayaan, satu-satunya kekayaan meruncing kepada sang raja. Kebayang nggak betapa nikmatnya jadi raja dan kroni-kroni raja pada saat itu. Dan tiba-tiba Islam datang menawarkan kebebasan, di mana masyarakat tidak akan lagi diperbudak, masyarakat tidak akan dieksploitasi, masyarakat tidak akan disemena-menakan, tetapi ditawarkan sebuah keadilan. Lalu poin kedua, kata Sa'd bin Rabi', linukhrij man syaa min jawril adiyat ila adlil Islam. Kami datang dalam rangka untuk mengeluarkan siapa saja dari masyarakat yang mau dari kezaliman, isme-isme palsu, ajaran-ajaran palsu yang tidak mendasar, menuju keadilan yang ditawarkan Islam. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, Islam tidak memiliki sistem tiran.
Dalam Islam hadirin yang dimuliakan Allah, kekuasaan tertinggi itu diberikan kepada Allah. Selain Allah, hamba pemimpin manapun sebenarnya atau sejatinya tidak memiliki kuasa yang sama dengan kekuasaan Allah. Makanya dahulu dicontohkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, Umar itu melihat bahwa jabatannya itu bukan segala-galanya, sehingga Umar tidak pernah berpikir untuk menikmati jabatannya itu, mengeksploitasi jabatannya itu untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Bahkan diriwayatkan dalam kisah yang sahih bahwa Umar itu siang hari kalau istirahatnya di masjid. Begitu juga khalifah-khalifah yang datang selanjutnya, dengan catatan tentunya khalifahnya adalah khalifah yang bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Dan yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, datangnya pasukan kaum muslimin ke tanah Persia, linukhrid man syaa min daqid dunya ila si'atiha. Kami datang, kata Sa'd bin Rabi', ke tanah Persia ini dalam rangka mengeluarkan masyarakatnya dari sempitnya dunia, dari kemiskinan yang ketika itu luar biasa. Karena bangsa Tiran itu memperlakukan semacam kelas sosial. Raja memiliki kekayaan tanpa batas, sebut demikian. Begitu juga nanti bangsawan, tapi pada saat yang sama masyarakat hidup dalam kondisi miskin. Kondisi yang sama hadirin yang dimuliakan Allah sebenarnya dirasakan masyarakat Arab ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, dulu yang namanya masyarakat Mekah kalau sudah derajatnya sebagai bangsawan, orang kaya, maka mereka bisa semena-mena. Cukuplah buktinya sistem perbudakan yang dilanggengkan masyarakat Mekah. Bilal bin Rabah ketika itu statusnya bukan manusia, tapi di bawah manusia, budak. Maka ketika Bilal bin Rabah menyatakan keislaman, tuannya Umayyah bin Khalaf menyiksanya sebagaimana dia menyiksa binatang. Karena di Mekah ketika itu ada segelintir orang tidak dianggap manusia. Bahkan orang kaya itu semena-mena kepada orang miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wailul lil kulli humazatil lumazah. Celakalah wail. Wail itu sebenarnya salah satu nama neraka jahanam. Yang kalau kita terjemahkan mungkin konteksnya lebih enak. Jahanam sekali itu orang-orang yang suka menghinakan orang dengan lisannya, atau menghinakan orang lain, atau membuli orang lain melalui anggota tubuhnya. Karena lammas wa hammas itu sebenarnya bermakna celaan, hinaan, bulian. Cuman satu buliannya pakai lisan dengan omongan verbal, yang satu lagi bulian celaannya itu bukan dengan omongan verbal, tapi mungkin dengan isyarat matanya, dengan isyarat lisannya, dengan isyarat tangannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan ini celaan bagi orang-orang kaya di zaman itu. Jahanam kali orang kaya-kaya itu, yang mereka kerjaannya menghinakan orang miskin, mengumpat orang-orang miskin baik dengan lisan verbalnya maupun dengan isyarat tubuhnya. Alladzi jama'a mala wa 'addada, yang kerjaan mereka itu mengumpulkan harta, wa 'addada, dan setiap hari dia hitung-hitung tuh hartanya. Dalam konteks kita hari ini mungkin tiap hari yang dilihat adalah rekeningnya, nambah atau enggak nambah. Yahsabu anna malahu akhladah, mereka berpikir anna malahu, bahwa harta mereka itu bisa membuat mereka akhladah, kekal selama-lamanya. Dalam konteks kita hari ini mungkin saja si jahanam itu berpikir kalau kekayaannya itu bisa membuat dia lebih langgeng hidup di dunia. Dia berpikir kekayaannya itu bisa menyembuhkan dia dari berbagai macam penyakit, tinggal datang ke rumah sakit terbaik di Singapura. Hari ini operasi, pekan depan sehat, balik lagi ke Jakarta. Eksploitasi lagi kekayaan bangsa Indonesia. Inilah ayat-ayat yang turun di Mekah. Cibiran dan perlawanan kepada orang-orang kaya yang sengaja banget mengeksploitasi orang-orang miskin. Maka kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat di Mekah adalah ayat-ayat yang melawan ketidakadilan ini. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa dan semuanya setara. Enggak ada, kata Rasulullah, la farqa baina a'jamiyyin wala arabiyyin, enggak ada bedanya antara orang non-Arab dan Arab. Enggak ada bedanya orang yang kulitnya hitam atau kulitnya putih atau kulitnya berwarna. Enggak ada bedanya di mata agama ini.
Di mata syariat ini yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya jangan salah hadirin yang dimuliakan Allah. Berapa banyak tuh para sahabat kulitnya hitam. Bukan hanya Bilal. Betapa banyak ulama-ulama kita itu bukan orang Arab sama sekali. Siapa yang bilang Bukhari orang Arab? Siapa yang bilang Imam Muslim orang Arab? Siapa yang bilang Abu Dawud As-Sijistani orang Arab? Enggak, dari Sijistan. At-Tirmizi dari daerah Tirmiz. An-Nasai dari Nasa, bukan Arab sama sekali. Ibnu Hibban bukan Arab sama sekali. Ibnu Majah bukan Arab sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani itu baru orang Arab. Artinya apa? Dari banyak ulama yang kita kenal, ternyata mereka bukan orang Arab. Oke lah, ulama mazhab Abu Hanifah, Nu'man, Ibnu Thabit, dia non Arab. Selebihnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal orang Arab. Oke lah, tapi ulama-ulama yang lain hadirin, bahkan banyak ulama kita mantan budak. Ada Nafi' Maula Ibnu Umar, ada Imam Nafi' yang dulunya budak Ibnu Umar. Ibnu Umar membeli dia lalu kemudian dimerdekakan, dan Nafi' memiliki kecintaan kepada ilmu. Dia belajar, dia mengumpulkan riwayat-riwayat sabda-sabda Nabi SAW. Akhirnya derajatnya naik, didatangi orang, didoakan kebaikan, dianggap imam, padahal tadinya terlahir sebagai budak. Itulah agama kita hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ketika agama kita jatuh pada hari ini, jangan heran kalau kita kesulitan mengakses yang namanya kesejahteraan dan keadilan. Apalagi di tengah kapitalisme dunia hari ini, ada segelintir orang yang disebut dengan globalis menguasai kekayaan dunia dan bisa semena-mena kepada orang-orang miskin yang ada di belahan dunia lain khususnya. Berbeda dengan agama kita hadirin yang dimuliakan Allah, memanusiakan manusia. Dan bahkan seseorang itu tidak dilihat dari tingkat kekayaannya. Semua ketika datang di masjid sama. Siapapun imamnya, siapapun makmumnya, posisinya sama. Begitu imamnya marbot, makmumnya misalnya mantan pejabat, mau nggak mau si mantan pejabat harus ikut marbot. Nggak boleh gara-gara hanya dia misalnya mantan jenderal bintang 4, nggak mau diimami marbot, lalu kemudian dia mendahului gerakan imam. Nabi mengajarkan, innamal ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang sahih, barang siapa yang dia mendahului imam, hawwalallahu ra'sahu ra'sal imam. Dia dahului gerakan imam karena mungkin dia nggak kepengen atau nggak ingin atau nggak sudi diimami marbot misalnya. Karena dia mantan pejabat, mantan jenderal, mantan menteri, mantan ini dan itu. Lalu kemudian dia mendahului gerakan imam, maka kata Rasulullah, nanti Allah akan tukar kepalanya dengan kepala keledai. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Begitu sampai di masjid, kesetaraan. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Makmum sebagai makmum harus mengikuti imam. Apapun jabatannya di luar ini. Begitu indahnya Islam hadirin yang dimuliakan Allah. Dan betapa menderitanya ketika sukutul Islam, jatuhnya Islam, Anda akan melihat dunia akan langka dari keadilan. Dan sebentar lagi mungkin saja hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melihat fase-fase baru dari perjalanan umat ini. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai klasik, saya beberapa hari yang lalu membedah beberapa hadis, lalu kemudian membuat Sajaratul Isnad, hadis yang ujungnya kata Nabi SAW, tuqatiluna jaziratul Arab. Nanti ada saatnya kalian akan berperang, wahai kaum muslimin, melawan jaziratul Arab. Fayaftahu Allah, kemudian Allah akan menangkan kalian. Kemudian kalian akan tuqatiluna Faris, kalian akan memerangi bangsa Persia, lalu Allah akan menangkan kalian. Kalian nanti tuqatiluna Ar-Rum, kalian akan memerangi bangsa Romawi, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menangkan kalian. Kemudian nanti kalian akan memerangi Dajjal, lalu Allah akan menangkan kalian. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah menjelaskan dengan kata thumma, artinya ala tartib. Pertama kali yang akan dihadapi oleh kaum muslimin adalah gesekan
Bahkan kita katakan peperangan melawan Jaziratul Arab, baru kemudian dengan bangsa Persia, baru kemudian dengan bangsa Romawi, baru kemudian dengan Dajjal. Kata Jabir bin Samurah yang meriwayatkan hadis ini, kita kaum muslimin tidak akan menemui Dajjal sampai kita memerangi Jaziratul Arab, sampai kita akan memerangi bangsa Persia, sampai kita akan memerangi bangsa Romawi. Artinya apa yang khatib sampaikan ini, melihat hari ini betapa panasnya eskalasi dunia, boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu akan terlihat pada kita hari ini. Maka jawaban untuk kita hadirin yang dimuliakan Allah, beramal salehlah dan kuatkanlah ukhuwah. Kalau kemudian kita mendapati kondisi perekonomian nantinya tidak baik, saling menguatkanlah. Galakkan sedekah yang bagi kelebihan rezeki, yang kekurangan rezeki galakkan atau tingkatkan rasa kesabaran, turunkan ekspektasi dan keinginan. Boleh jadi kita akan menghadapi kondisi perekonomian yang buruk pada tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, momen kemerdekaan kita di tahun ini juga punya relasi positif dengan kemerdekaan ekonomi, keadilan dan kesejahteraan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wattabi sayyidal hasanah tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini sekali lagi khatib berwasiat dengan wasiat yang diwasiatkan Allah, yaitu bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing dari kalian memperhatikan bekalan apa yang telah kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok. Ketahuilah wahai hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih pasti dari hidup kita ini melainkan kematian. Siapapun kita sejatinya, sebenarnya, hakikatnya sedang menanti kematian. Ada yang kematiannya tinggal beberapa detik, ada yang kematiannya tinggal beberapa menit, beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian. Maka hakikat hidup kita sebenarnya dari waktu ke waktu, dari waktu sholat ke waktu sholat, menunggu kematian. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, begitu sebaliknya berhari-hari. Hakikatnya adalah menanti tamu terakhir yang kita sebut dengan malaikat maut. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bertakwalah. Sebagaimana kata Nabi, bertakwalah dimanapun kalian berada. Lalu kemudian kalau kalian pernah jatuh ke dalam kekhilafan, kemaksiatan, maka segera perbaiki kemaksiatan itu dengan perbuatan kebaikan. Perbaiki kemaksiatan itu dengan taubat dan beramal saleh. Niscaya taubat dan amal saleh itu mampu menghapuskan kemaksiatan yang pernah kita buat. Dan terakhir kata Nabi, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan termasuk akhlak yang baik hadirin yang dimuliakan Allah yang diajarkan Nabi adalah memperkuat ukhuwah. Makanya Nabi SAW dahulu mengajarkan saling memberikan sedekah. Yang punya kelebihan sedekah, berikan kepada saudaranya dengan nama atau dengan niat mendapatkan ridha Allah. Atau kata Nabi, tahadu tahabbu, saling menghadiahkanlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini ajaran Nabi hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga dahulu ada sahabat Nabi ketika tidak memiliki makanan, dia datang ke Nabi. Langsung dia katakan, ya Rasulullah ini jahil. Ya Rasulullah saya lapar ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah juga nggak punya makanan pada saat itu. Maka ditawarkanlah kepada para sahabat, siapa yang bisa memuliakan lelaki ini malam ini saja pasti Allah akan cintai dia. Maka para sahabat Nabi kemudian bergegas. Waktu itu akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari membawa lelaki itu untuk dimuliakan, dijamu di rumahnya. Padahal di rumahnya ternyata juga nggak ada makanan kecuali makanan anak-anak. Tapi kemudian Abu Ayyub dengan kedermawanannya katakan kepada istrinya, "Sa'ilihim wa nawwimihim," buat anak-anak capek tidurkan mereka.
nanti kasih tamu kita makan. Akhirnya keluarga Abu Ayyub tidur dalam keadaan lapar, sementara lelaki tadi tidur dalam keadaan kenyang. Tiba waktu pagi, Rasulullah mengabarkan turun firman Allah, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Turun firman Allah yang mengabarkan karakter watak asli kaum muslimin, bahwa kaum muslimin itu mengedepankan kepentingan saudaranya, dan boleh jadi pada waktu yang sama dia juga sedang memerlukan hal tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, apapun kondisi kita ke depan, dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi global, bukan hanya di Indonesia, kita saling menguatkan, bahu-membahu agar kita bisa keluar dari musibah besar ini dengan cara memperkuat ukhuwah Islamnya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah di waktu yang mulia ini agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman sebelum kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu-ibu kami, ayah-ayah kami, guru-guru kami, ya Allah. Asatidana, masyayikhana, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman sebelum kami, rahmati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada sesama kaum muslimin, rasa iri kepada sesama kaum muslimin. Jadikan kami mukmin yang saling membela, mukmin yang saling tolong menolong, mukmin yang saling menguatkan, ya Allah. Berikan kami akhlak yang baik, jadikan akhlak kami akhlak yang mulia, ya Allah. Rabbana ansur ikhwanana fi Palestin, ya Allah, wa ali baina qulubihim wa qulubina, ya Allah, waj'alna nasiran lahum, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, dari genosida yang dilakukan bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami penolong mereka, satukan hati kami dan hati mereka di atas kecintaan kepadamu, ya Allah. Rabbana rzuq bir auladina waj'alhum salihin. Ya Allah, rezekikan kami bakti anak kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan mereka para dai, para pejuang yang menegakkan kalimat-Mu, ya Allah. Rabbana rzuqna rizqan thayyiban waghnina bihalalika haramika, ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami dengan rezeki yang halal, yang thayyib. Kayakan kami dari yang halal, jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Rabbana rzuqna at-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.